Sisi akademik, aplikasi ini mengembangkan sebagai solusi untuk mempermudah pelaksanaan ujian berbasis komputer sehingga proses evaluasi dapat dilakukan lebih efisien, akurat, dan fleksibel baik untuk pengajar maupun peserta ujian. Next. Next. Oke, anggota timnya ada Tommy Liga, ada sebagai front end dan back end, Hafiz Yudhistira sebagai desain UI UX, Destia sebagai business analyst, dan Muhammad Rehan Hafiz sebagai back end, dan saya sendiri sebagai business analysis. Next. Baik, di sini saya akan membacakan di bagian pembagian peran. Yang pertama itu ada Tomik Selingga sebagai front end dan back end. Tugasnya itu mendesain tampilan dan alur pengguna aplikasi menggunakan Figma. Yang kedua ada mengembangkan front end aplikasi web sesuai desain UI atau UX. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter dengan tampilan dan fitur yang konsisten. Yang keempat, membangun back end menggunakan Laravel untuk mengelola logika aplikasi dan API. Yang kelima, mendesain serta mengelola database aplikasi untuk menyimpan data pengguna, soal, dan hasil ujian. Yang keenam, menghubungkan Laravel atau API dengan aplikasi Flutter agar data dapat ditampilkan dan diproses secara real-time. Yang ketujuh, mengimplementasikan autentikasi pengguna, yaitu login dan registrasi melalui API. Yang kedelapan, mengelola data soal, jawaban, dan hasil ujian secara dinamis. Yang kesembilan, mengembangkan sistem penilaian otomatis berdasarkan jawaban peserta. Yang kesepuluh, menerapkan keamanan data dan validasi input di sisi front end dan back end. Yang kesebelas, melakukan pengujian fitur seperti tombol, navigasi, autentikasi, dan timer ujian untuk memastikan fungsionalitas berjalan sempurna. Muhammad Rehan Hanafi, bagian back end. Tugasnya yang pertama, membangun dan mengonfigurasi server aplikasi menggunakan Laravel. Yang kedua, mendesain dan mengelola database aplikasi untuk menyimpan data pengguna, soal, jawaban, serta hasil ujian. Yang ketiga, membuat tampilan antarmuka atau UI menggunakan blade template Laravel sesuai kebutuhan aplikasi. Yang keempat, mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna seperti login dan registrasi. Yang kelima, mengelola penyimpanan, pengeditan, dan penghapusan data pada sistem CRUD. Yang keenam, menyusun logika untuk pemrosesan data soal, jawaban, dan hasil ujian. Yang ketujuh, mengembangkan sistem penilaian otomatis untuk menghitung nilai ujian. Yang kedelapan, menerapkan keamanan data dan validasi input agar data yang disimpan tetap akurat dan aman. Next. Hafiz Yudhistira, UI atau UX. Tugasnya yang pertama, mendesain tampilan antarmuka atau user interface aplikasi agar menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, membuat wireframe dan prototype misalnya di Figma atau Adobe XD. Yang ketiga, menentukan alur pengguna, yaitu user flow untuk pengalaman yang efisien saat mengerjakan tes. Yang keempat, memastikan desain responsif dan sesuai kebutuhan pengguna seperti peserta tes dan admin. Dava Revaldo, bisnis analis. Tugasnya yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua, menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan seperti fitur dan alur kerja. Yang ketiga, menjelaskan kebutuhan kepada tim agar sesuai tujuan. Yang keempat, memberi rekomendasi peningkatan sistem. Next.
Destia, bisnis analis. Tugasnya yang pertama mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan seperti fitur dan alur kerja. Yang ketiga menjelaskan kebutuhan kepada tim developer dan desainer. Yang keempat melakukan validasi hasil pengembangan agar sesuai tujuan. Yang kelima memberi rekomendasi peningkatan sistem. Oke, berikutnya gambaran umum produk PBL. Yang pertama, tujuan atau goals. Tujuan utama dari produk yang dihasilkan melalui proyek atau PBL adalah pertama, peningkatan kompetensi mahasiswa, memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktek, sehingga meningkatkan hard skill berupa teknis dan soft skill seperti kerja tim, komunikasi, dan berpikir kritis. Kemudian ada relevansi industri, memastikan produk yang dihasilkan relevan dan dapat menyelesaikan tantangan atau masalah nyata yang dihadapi oleh industri, instansi pemerintah, atau masyarakat. Kemudian ada hilirisasi hasil proyek, memastikan bahwa hasil proyek berupa produk atau solusi tidak hanya menjadi latihan akademik, tetapi dapat diimplementasikan atau dihilirisasi menjadi produk yang layak digunakan oleh mitra. Kemudian pencapaian pembelajaran, memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang terkait melalui pembuatan produk nyata. Kemudian ada fungsi atau function. Fungsi inti dari aplikasi mobile ini adalah yang pertama tujuan fungsional, mempercepat dan mempermudah layanan akademik. Lalu tujuan keamanan, melindungi data sensitif akademik sebagai aset utama institusi. Selanjutnya, target pengguna atau target user. Target pengguna dari produk PBL ada 3. Pertama, mahasiswa. Mahasiswa adalah konsumen data utama yang mencari akses cepat dan aman ke informasi akademik mereka, seperti nilai, jadwal, dan presensi. Kemudian admin, mereka adalah pemilik dan penjaga basis data yang memerlukan jaminan mutlak bahwa aplikasi mobile ini tidak menimbulkan celah keamanan, memastikan integritas dan kerahasiaan data sensitif institusi. Yang terakhir, staf penjamin keamanan operasional untuk membantu proses pemantauan kegiatan keamanan di lingkungan. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan staf menjadi lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Pertama ada user. User memiliki user ID sebagai primary key. Ujian, ada ujian ID sebagai primary key. Soal ID sebagai primary key dan ujian ID sebagai foreign key. Peserta ujian ID sebagai primary key. User ID sebagai foreign key. User ID sebagai foreign key. Jadi ada hasil ujian memiliki hasil ID sebagai primary key, peserta ujian ID sebagai foreign key, dan jawaban ID sebagai primary key, peserta ujian ID sebagai foreign key, dan soal ID sebagai foreign key. Demo dan bukti fitur. A ada autentifikasi dan otorisasi. B ada inskripsi data-data rahasia atau penting. C data integrity dan pengecekan hash. D level password. 2 dijelaskan informasi atau aturan password. T ada ident response plan singkat dan konkret. F backup dan restore langkah dan bukti fungsi.
Oke, baik. Di sini yang pertama ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasinya di sini itu adalah admin dan staff bisa melakukan login melalui halaman web Laravel dengan memasukkan email dan kata sandi. Dan juga sistem akan memverifikasi kredensial tersebut dengan data yang tersimpan di dalam database. Peserta melakukan pendaftaran atau biasa kita sebut register dan login melalui aplikasi mobile berbasis Flutter menggunakan kredensial yang telah dibuat. Setelah login berhasil, peserta akan mendapatkan token akses, misalnya JWT atau Sanctum, untuk mengakses fitur dalam aplikasi. Otorisasi di sini setelah login berhasil, admin dan staf memiliki hak akses untuk membuat, mengedit, serta menghapus data soal ujian melalui web Laravel. Staf memiliki hak terbatas, yaitu dapat membuat dan mengedit soal ujian, namun tidak memiliki izin untuk menghapus akun peserta. Yang selanjutnya itu peserta di aplikasi Flutter hanya memiliki hak akses untuk melihat daftar soal yang tersedia dan mengerjakan ujian, tanpa izin untuk membuat, mengedit, ataupun menghapus data soal. Oke, di sini saya ada gambar ya. Pertama itu ada admin, terus start login di web Laravel. Lalu ketika token valid kelola hasil peserta hasil akan dikirimkan ke server API di Laravel. Lalu ketika ingin login di post ke server API, lalu API akan mengirim token kepada aplikasi Flutter, dan Flutter akan menerima role sebagai peserta. Lalu peserta akan login atau registrasi di aplikasi Flutter, lalu aplikasi Flutter akan mengirim login ke API Laravel, lalu API Laravel akan mengirim ke Laravelnya. Selanjutnya server API backup untuk database-nya, lalu menyimpan dan memverifikasi hasil dari kredensial. Next. Ini ada pembuktian dalam kode Laravel dalam sisi backend. Di sini kami menggunakan Laravel Sectum dengan middle out Sectum pada root yang dilindungi. Lalu selanjutnya kami ada kode Flutter di API dengan menggunakan testing API menggunakan Postman yang menghasilkan token untuk login. Ketika user sudah login, maka API akan mengenali nama user. Lalu yang kedua yaitu enkripsi data-data rahasia atau penting. Di sisi Laravel kami membuat satu function yang bernama function register dengan metode yang namanya request validate. Dengan ketika user melakukan pendaftaran, maka operatornya akan melakukan metode hash untuk menyembunyikan password dengan angka yang unik. Selanjutnya itu data integrity dan pengecekan hash. Di sini kami sudah membuat untuk codingannya. Dan selanjutnya ada bagian yang namanya request validate dengan fungsi pasti memastikan format dan data yang dikirim valid, lalu menjaga integrity, mencegah terus. Selanjutnya itu ada hashmake, fungsinya itu untuk mengenkripsi password sebelum simpan, menjaga integrity tidak bisa dibaca secara langsung. Selanjutnya ada bagian yang namanya user. Fungsinya itu menghapus token lama sebelum membuat baru. Juga menjaga integrity itu menghindari duplikasi sesi. Lalu ada yang namanya token sectum, itu akses data yang dengan token yang valid agar data tidak bisa diakses sembarangan. Selanjutnya yaitu Laravel password.
Jelaskan dengan implementasi. 2. Jelaskan dengan implementasi aturan password. Di Oke, di implementasi dalam aplikasi dari sisi sudah membuat backend-nya kami sudah membuat validate data request validate require string. dengan password require string minimal 8 confirmer. Lalu password yang lolos Lalu validasi akan password yang lolos divalidasi akan dihash dengan hash validate back password. dengan hash validate back password. Lalu ketika kita mencoba kita mencoba menggunakan API-nya untuk mempost kita membuat di registernya, ketika kita membuat passwordnya tidak level 2, maka dari sisi API dari sisi API-nya akan database. mengirim ke database. Kita sudah menggunakan Sementara ketika kita sudah menggunakan password level 2, alatnya akan menerima data dengan token yang sudah dibuat dengan token sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya di sini akan membacakan di situ yang kelima, yaitu adalah Incident Response Plan atau biasa kita bilang dengan singkat dan konkret. Tujuannya yaitu menangani insiden keamanan secara cepat untuk meminimalkan dampak terhadap sistem dan data pengguna. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, deteksi dan identifikasi, yaitu ada sistem akan mencatat aktivitas mencurigakan melalui log, yaitu misalnya login yang berulang, request tidak sah, ataupun token invalid. Yang kedua, di sini ada administrator yang menerima notifikasi dan meninjau log harian. Di sini juga ada analisis awal, yang dimana di sini ada admin memeriksa jenis insiden, yang dimana apakah terkait percobaan login brute force atau SQL inject atau pencurian token. Yang kedua, situ ada data log digunakan untuk menelusuri sumber IP dan waktu kejadiannya juga. Di sini juga ada isolasi dan mitigasi, yang dimana akun atau token yang dicurigai disuspend sementara. Dan di sini juga ada sistem menonaktifkan endpoint tertentu jika terdeteksi serangan aktif. Di sini ada pemulihan atau recovery, yang dimana password pengguna yang terdapat direset, token lama dicabut, yaitu sanctum atau revoke tokens. Yang ketiga, di sini ada server diperiksa ulang atau audit file dan database. Di sini pelaporan dan evaluasi, semua insiden dicatat dalam laporan audit internal. Tim melakukan evaluasi dan memperbarui kebijakan keamanan agar insiden ini serupa tidak terulang. Oke, next. Yang keenam yaitu backup dan restore. Yang pertama itu kami menggunakan database MariaDB dengan nama koneksi TPI-NDB dengan konteks digunakan untuk menyimpan data login dan user aplikasi. Tujuannya menjaga keamanan data pengguna, user, login, role, dan lain-lain, agar tetap dapat aman dan dapat bisa dipulihkan ketika error akan kehilangan data atau kerusakan sistem. Dengan langkah-langkah backup database menggunakan command prompt dengan SQL dump -u root -p tpndb backup tpndb.sql. Dengan perintah ini maka menghasilkan yang namanya satu folder dengan nama backup tpn.sql. Maka ketika kita cat backup tpindb.sql headend 20, maka menghasilkan yaitu MariaDB dump tanggal 10 bulan 9 dengan host localhost database tpindb. Oke, sekian dari kami dari PBLT 08. Terima kasih. Oke. Udah itu aja? Oke, ganti markup. Akhirnya, mari kita pulang.